Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Yasluhu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Bahwa sebentar lagi akan ada salah seorang calon penghuni surga yang akan lewat. Kemudian selang beberapa saat kemudian lewatlah seorang pemuda dengan wajah yang basah karena air wudu dan menenteng sandalnya ingin masuk sholat. Kemudian hari kedua Rasulullah mengatakan lagi, "Yaslu alaikumul an rajulun min ahlul jannah." Bahwa sebentar lagi akan ada salah seorang penghuni surga yang lewat. Hingga sontak membuat para sahabat kaget. Dan kemudian di hari yang ketiga lagi Rasulullah mengatakan hal yang sama, bahwa sebentar lagi akan ada salah seorang penghuni surga yang lewat. Kemudian yang lewat adalah orang yang sama. Kemudian ada salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin As, anak dari Amr bin As. Dia penasaran. Dia melihat mengapa pemuda ini bisa dikatakan 3 kali oleh Rasulullah SAW bahwa seorang calon penghuni surga. Padahal ketika dia melihat orang tersebut tidak terkenal karena ibadahnya yang banyak. Orang tersebut tidak terkenal karena sedekahnya yang banyak. Dia adalah orang yang tidak terkenal di kaum Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Abdullah bin Amr bin As pergi bertemu dengan pemuda tersebut. Dia mengatakan bahwa dia ingin tinggal beberapa hari di rumah pemuda tersebut. Katanya dia memiliki masalah dengan keluarganya. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya dia hanya ingin tinggal, ingin melihat ibadah apa yang dilakukan pemuda ini. Hingga dia dikatakan 3 kali berturut-turut oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW, lidah yang tidak pernah berdusta sedikit pun, bahwa adalah seorang calon penghuni surga. Hingga akhirnya pemuda tersebut mengiyakan. Akhirnya hari-hari Abdullah bin Amr bin As tinggal di rumah pemuda tersebut. Di malam hari Abdullah bin Amr bin As tidak melihat bahwa orang itu bangun untuk melakukan sholat malam. Sehingga dia kaget, mengapa orang yang tidak sholat malam dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah seorang calon penghuni surga. Kemudian di siang hari dia melihat bahwa pemuda itu makan, pemuda itu minum, bahwa pemuda itu tidak melaksanakan sholat puasa sunnah. Hingga mengingatkan lagi Abdullah bin Amr bin As. Hingga beberapa hari Abdullah bin Amr bin As tidak melihat satupun keistimewaan dari ibadah dari pemuda tersebut. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pergi ke pemuda tersebut dan dia bertanya, dia berterus terang, sesungguhnya saya tidak memiliki masalah dengan keluarga saya.
Saya ingin mengetahui sesungguhnya ibadah apa yang engkau kerjakan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah seorang calon penghuni surga. Kemudian pemuda itu menjawab, sesungguhnya yang engkau lihat, maka itulah yang aku kerjakan. Aku melakukan sholat seperti orang pada biasanya. Hingga akhirnya jawaban tersebut mengecewakan Abdullah bin Amr bin As. Dia tidak mendapatkan jawaban. Ketika dia ingin pulang, akhirnya pemuda itu memanggil lagi, dan pemuda itu berkata, "Ghayra an la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina mislan wa aslu ahadan ala khairin aqtallahu iya." Bahwa sesungguhnya saya tidak memiliki rasa marah, saya tidak memiliki rasa dendam, saya tidak memiliki rasa benci kepada sesama muslim, dan saya tidak pernah iri, saya tidak pernah hasad dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa kalau memang itu amal yang engkau kerjakan, maka sungguh pantas bahwa engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah seorang calon penghuni surga. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kisah ini kita akan mengambil dua hikmah, yaitu bagaimana kita saling memaafkan, tidak mendendam kepada sesama sahabat muslim, dan kita tidak iri, kita tidak hasad dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Dikisahkan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengadili seorang umatnya, umat tersebut tidak memiliki amal kebaikan, yang dia lakukan hanyalah kejahatan dan kejahatan. Hingga Allah bertanya kepada malaikat pencatat amal, "Wahai malaikat, tunjukkan satu saja kebaikan daripada manusia ini." Kemudian malaikat mengatakan bahwa tidak ada. Kemudian Allah bertanya lagi, "Tunjukkan saya satu saja kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut." Maka malaikat tersebut mengatakan, "Sebenarnya tidak ada ya Allah." Hingga akhirnya Allah bertanya sekali lagi, "Tunjukkan saya satu kebaikan yang dilakukan oleh pemuda tersebut." Kemudian malaikat pencatat amal mengatakan, "Sesungguhnya orang tersebut mudah untuk memaafkan orang lain." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maafkan dia, ampunilah dia, maafkan dia sebagaimana dia memaafkan kesalahan daripada saudaranya." Seperti kata dari Rasulullah SAW, "Al-jaza min jinsil amal," bahwa balasan adalah sesuai dengan amal perbuatannya. Apabila kita adalah orang yang mudah untuk memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Dan tidak ada hal yang terbaik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Apabila kita memiliki rasa dendam, kita memiliki rasa marah kepada sesama saudara kita, perlahan-lahan kita maafkan. Karena semuanya kita semua manusia memiliki kesalahan. Mudah-mudahan dengan amal tersebut kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang calon daripada penghuni surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seorang calon penghuni surga, yaitu dia tidak memiliki rasa iri kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabu." Bahwa sesungguhnya engkau jangan iri, engkau jangan hasad dengan rezeki yang telah Allah lebihkan kepada salah seorang di antara kalian. Seorang laki-laki dengan apa yang telah diusahakannya, dan seorang perempuan dengan apa yang telah diusahakannya. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW hanya boleh iri kepada dua hal. Hanya dua hal yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa kita boleh iri dengan orang tersebut, yaitu hadis dari Rasulullah SAW, "Wala hasada fitnatayn rajulun atahu Allahul Qur'an wa yaqumu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu wa ana al-laili wa ana an-nahar." Kita boleh iri
dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dan dia membaca di siang dan di malam hari. Orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan dia mengamalkannya di siang dan di malam hari. Kita boleh iri dengan orang-orang tersebut, apalagi dengan orang-orang yang setelah itu dia menghafalkan Al-Qur'an. Karena orang yang menghafalkan Al-Qur'an memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Hingga di hari akhir nanti orang tuanya akan diberikan mahkota kehormatan. Dan orang tuanya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bima kusina hadza ya Allah?" "Ya Allah, bima kusina hadza ya Allah?" "Ya Allah, mengapa Engkau berikan aku mahkota kehormatan ini ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa engkau anakmu adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Dan itu akan disaksikan kepada seluruh umat manusia. Akan dipersaksikan kepada orang yang bangga dengan anaknya pintar, bangga dengan anaknya memiliki gelar yang banyak, bangga anaknya memiliki harta yang banyak. Tetapi orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa ketika anaknya adalah seorang penghafal Al-Qur'an, anaknya orang yang mencintai Al-Qur'an. Untuk itu mari bersama-sama kita ajak diri kita, anak kita, sanak saudara kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita di hari akhir nanti kecuali dari Al-Qur'an. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah engkau Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Al-Qur'an akan menjadi pelindung kepada para pembacanya kelak di hari akhir nanti. Mudah-mudahan pada kesempatan ini mari bersama-sama kita mengisi hari-hari kita dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita menginfakkan segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka sholat ribuan rakaat di depan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Ibrahim, wahai Ismail, sesungguhnya yang kau lakukan itu sangat luar biasa. Sesungguhnya yang kau lakukan itu sangat luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa daripada itu." Kemudian apa kata dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kemudian Allah mengatakan bahwa engkau melihat sanak saudara kalian, tetangga kalian yang dalam keadaan lapar. Sesungguhnya itu lebih mulia daripada engkau sholat ribuan rakaat di depan Ka'bah. Mari sama-sama kita sisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk kita bagikan kepada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi bagian daripada salah seorang daripada penghuni surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat tersebut mudah-mudahan bisa kita amalkan di kehidupan kita. Bagaimana kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain dan kita tidak iri, kita tidak benci dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita tundukkan wajah kita sejenak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang dalam kesempitan rezeki, mudah-mudahan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur.
Kita doakan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan bagaimana rakyatnya pun mencintai para pemimpin-pemimpinnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina fi Palestin. Allahumma ighfir lil muslimina fi Jordania. Allahumma ighfir lil muslimina fi kulli makan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله لا تسمعون.